Bisa dibantu teman-teman IO untuk mic-nya? Bang Z, Bang Z. Indonesia Community. DJI. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Pak Firman, Pak Firman saya. Terima kasih atas undangannya dari OLX. Saya bisa ada di sini dan melihat. Berikutnya, naik. Halo, jangan lupa subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Nah teman-teman, yang menarik dari pameran ini, di samping mobil-mobil modifikasi, kita ikuti juga talk show Coffee and Car dari OLX Auto. Kita lihat. Dengar lagi, karena nanti akan ada sesi Q&A, di mana akan ada hadiah spesial, goodie bag yang akan kita bagikan untuk pengunjung dan juga teman-teman komunitas yang bertanya. Ya, boleh mau berpindah? Silakan aku ajak Om Tante, Bro dan juga Sis, ada yang mau pindah ke sisi samping biar makin dekat nih dengan speaker-speaker kita yang keren-keren banget ya di hari kedua dari OLX Autos IMX 2022. Ada yang mau pindah? Boleh nih. Silakan. Mungkin yang di sebelah kanan saya boleh berpindah. Silakan Om Tante. Diisi sebelah sini aja Om. Tante nggak apa-apa. Ayo silakan. Silakan. Boleh diisi sebelah kiri aja. Yuk, boleh yuk. Oke. Dan spesial buat teman-teman semuanya dan juga tentunya para pengunjung dari OLX Autos Indonesia Modification and Lifestyle Expo 2022 untuk sesi dari Cars and Coffee OLX Autos. Bukan Indah ya, tapi yang pastinya Indah sudah bersama dengan sahabat Indah dari OLX Autos. Langsung kita panggilkan saja Bang Zainal Abidin atau yang akrab disapa Bang Z. Bang Z, thank you. Selamat pagi Indonesia. Pagi. Indonesia Community. Beranak limit. Kurang kencang. Indonesia Community. Beranak limit. OLX Autos. Yang pasti. Cuma mau cek. Oke. Selamat datang di booth OLX Autos Spot event OLX Autos IMX 2022. Perkenalkan, saya Bang Z dari Indonesia Community dan Om Jerry dari OLX Autos. Saya Z dari OLX Autos. Nah, OLX Autos sebagai one stop solution ekosistem mobil bekas berbasis teknologi hadir sebagai sponsor utama di ajang Indonesia Modification and Lifestyle Expo 2022. Ini merupakan tahun pertama kita untuk ambil bagian di event modifikasi. Dan hari ini kita akan ngobrol seru seputar berkendara yang aman dan juga nyaman dengan tips dan trik yang akan dibawakan oleh Pak Sony Susmana dari Safety Defensive Consultant Indonesia ataupun SDCI. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Pak Sony, di sini juga saya kehadiran perempuan cantik, Ibu Nur Rahmasari. Biasa ya, jangan amam dong. Ibu Nur Rahmasari sebagai PR and Content Manager OLX Autos Indonesia dan juga Bapak Agung Firman sebagai Regional Manager OLX Autos Indonesia. Selamat pagi Pak Firman. Pak Firman, saya biasanya dengarnya Pak Firman gitu ya. Oke, sekarang tanpa berlama-lama saya akan memanggil Ibu Nur Rahmasari atau yang biasa disapa Mbak Dungki untuk memberikan opening remarks. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi menjelang siang Indonesia Community. Dapat space yang ada di sini bisa kelihatan dari TV ya. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nungki, saya adalah PR dan Content Manager dari OLX Autos Indonesia. Sebenarnya kita udah cukup lama ya perjalanan dengan Indonesia Community di OLX Autos IMX ini, mulai dari Medan, lanjut kita ke Makassar, lanjut kita ke Surabaya, terakhir di Bali, terus sekarang di sini. Ini luar biasa banget sih.
Teman-teman terima kasih banyak atas dukungannya buat acara ini. Kita semua sama-sama di sini tahu bahwa semua aspek dari otomotif itu sama-sama saling berkesinambungan. Kita semua adalah rantai yang tidak putus, mulai dari mobil bekas, mobil baru, aftermarket, spare part, dan lain sebagainya, dan juga modifikasi. Jadi mungkin untuk hari ini khususnya, kenapa kita punya Cars and Coffee itu karena OLX Autos itu bukan cukup motor, kita punya satu bagian yang menurut kita sangat penting adalah gimana caranya kita tetap bisa aman berkendara di jalanan. Karena di jalanan itu kita cuma punya satu aspal dan yang menggunakan itu bukan cuma roda 4, ada pejalan kaki, sekarang lagi hits-hitsnya orang naik sepeda, belum lagi nanti otopet dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita suka lupa, oh kita aja nih yang naik mobil gitu. Padahal sebenarnya masih banyak yang harus kita perhatiin. Disitulah kita menghadirkan Pak Sony Susmana. Gitu, tepuk tangan dulu dong buat Pak Sony dong. Ini sebenarnya juga sejalan sama apa yang kemarin pas pada saat Runtung live ya. Keren boleh tapi tetap taat peraturan. Bener banget gitu. Jadi sekeren apapun kita, sengerasa jagonya kita seperti apa di jalanan, mau itu kita naik motor, naik mobil, naik terserah naik apa. Tapi kita tetap harus sama-sama aware sama apa yang terjadi di lingkungan kita. Itu sih pesan yang paling penting dari OLX Autos dan itu menjadi concern terbesar kita juga. Kenapa? Karena kita adalah pelaku di industri itu. Jadi kalau misalnya kita tidak bertanggung jawab akan apa yang terjadi di jalanan, itu akan sangat berbahaya buat yang lain-lain juga. Mungkin itu aja sih, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Bang Zi. Terima kasih. Diomongin sama Bandung kita tadi ya, bahwa safety itu yang paling utama sebenarnya. Apa tadi Mbak? Keren boleh, tapi taat peraturan. Gue setuju itu, gue setuju banget. Jadi jangan sampai kita harus menjadi komunitas-komunitas ataupun insan-insan yang selalu punya komitmen untuk tidak sampai menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Betul begitu Pak Sony ya? Betul. Nah, sebenarnya gue juga agak merinding juga ngeliat audiens kita hari ini, teman-teman dari Indonesia Community begitu banyak, begitu antusias, dan ini jujur appreciate banget. Kami dari OLX Autos selalu merasa bangga bisa menjadi bagian dari Indonesia Community. Keren Om Gary dan Om Oski, thank you banget. Nah, OLX Autos hadir di event ini adalah sebagai platform yang berbasis teknologi untuk bisnis jual mobil bekas, di mana juga kita tahu bahwa modifikasi ataupun aftermarket memang selalu tidak pernah bisa lepas dari namanya mobil bekas, karena orang mau modifikasi pasti akan butuh mobil bekas. Nah, OLX Autos hadir di sini untuk menjadi solusi bagi teman-teman builder ataupun modifikator-modifikator dalam mencari bahan mobil bekas berkualitas untuk dimodifikasi. Nah, apa yang kita bawa di event kali ini? Bersama saya sudah ada Pak Agung Firman Santoso ataupun Mas Firman yang mungkin akan menceritakan secara detail tentang terkait program kita di OLX Autos IMX 2022. Mobil bekas di Indonesia yang menjadi tempat jual beli mobil bekas yang ternama di Indonesia. So kita datang ke Indonesia dengan 3P, ya, pilih mobilnya, pilih jadwal test drive-nya, dan juga pilih cara bayarnya. OLX Autos di Indonesia saat ini sudah berjalan 2 tahun, dan alhamdulillah teman-teman sudah memiliki 100 showroom atau inspection center di seluruh Indonesia, khususnya di 10 kota besar yang ada di Indonesia, dan juga didukung lebih dari 4.000 dealer yang ada di seluruh kota-kota besar Indonesia juga. OLX Autos memiliki kemudahan gitu ya, memiliki kemudahan. OLX Autos memiliki hashtag pilih yang pasti. So pilih yang pasti OLX Autos memberikan kepastian kepada customer yang ingin memiliki mobil bekas gitu ya, dengan beragam pilihan yang siap untuk dimodifikasi. Pilih yang pasti OLX Autos juga memastikan customer mendapatkan mobil bekas yang berkualitas, bebas tabrak dan banjir, karena seluruh mobil udah diinspeksi oleh tenaga inspection officer kami yang bersertifikasi dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Indonesia. Pilih yang pasti OLX Autos
juga memastikan bahwa seluruh mobil yang kami jual memiliki garansi 30 hari, lalu 7 hari garansi uang kembali, 30 hari garansi mesin, dan juga garansi bebas perawatan selama 18 bulan atau 30.000 km, mana yang paling cepat. So, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman Indonesian Community menikmati acara hari ini, dan nanti bisa saya pandu untuk kita lihat car katalog kita yang ada di sini. Untuk teman-teman siapa tahu yang udah bosan dengan mobilnya, silakan pilih. Kita juga menyediakan jasa untuk tukar tambah apabila teman-teman ingin menukar mobilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Firman. Jadi mungkin teman-teman Indonesia Community sudah mendengar tadi langsung ya bahwa program-program apa saja yang kita bawa di event OLX Autos IMX 2022. Yang pasti OLX Autos tidak akan pernah bosan untuk berbicara ataupun share terkait keamanan berkendara kepada teman-teman, karena salah satu faktor ataupun alasan mobil teman-teman bisa laku dengan harga tinggi juga termasuk salah satunya itu Pak ya. Yang penting bukan bekas tabrak gitu ya Pak ya. Jadi selama mobil itu masih mulus, tidak bekas tabrakan, itu pasti lumayan tinggi harganya Pak. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya mau juga mengingatkan kepada teman-teman Indonesia Community untuk kembali merapat ke venue kita, karena di akhir acara, buat teman-teman yang mendengarkan pemaparan langsung dari Pak Sony ataupun Pak Firman dan Mbak Nungki, aku ada pertanyaan dan akan yang bisa menjawab ataupun memberikan pertanyaan yang menarik akan kita bagikan goodie bag, dan tentunya juga ini akan sangat berguna buat teman-teman semuanya gitu ya. Jadi mohon kita kembali merapat karena areanya juga kemarin semakin dingin nih AC-nya ya. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan mengundang Bapak Sony Susmana dari SDCU untuk memaparkan ataupun memberikan pemaparannya sekali. Saya mau membahas beberapa aspek dari komunitas, ya, utamanya tentang modifikasi kaitannya sama safety driving, ya. Terima kasih untuk boleh minta dibantu slide-nya. Oke, saya nggak ragu buat teman-teman yang di sini masuk komunitas. Karena dari komunitas itu kita bisa bertukar pikiran, bisa mendapat informasi-informasi tentang kendaraan, kemudian spare part dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang kendaraan, itu ada 3 hal yang terkait di sini. Pertama adalah kendaraan ini adalah aset. Buat teman-teman komunitas mungkin nggak masalah, karena biasanya itu kendaraannya terawat. Bahwa teman-teman harus tahu, modifikasi ada 2. Yaitu modifikasi yang terukur, artinya dia bisa dipakai untuk jalan raya, atau modifikasi yang hanya untuk kontes. Dua-duanya menarik, tetapi ada plus minusnya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian karena memang sistem transportasi di Indonesia ini masih belum nyaman, atau sistem tata kota yang belum terintegrasi dengan baik, sehingga kendaraan ini menjadi salah satu alternatif buat sebagian dari om-om dan tante-tante untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi pastikan kendaraannya ini terawat, ya. Ya, nanti kita akan share seperti apa terawatnya. Kemudian hobi, kita lihat kendaraan ada di sini, semuanya bagus, semuanya menarik. Dan jujur aja sudah berapa tahun, sekitar 10 tahun yang lalu lah, terakhir saya melihat modifikasi seperti ini. Karena modifikasi seperti ini adalah modifikasi ekstrim yang kalau saya datang biasanya ini setiap hari. Maintenance itu ada 3 Om. Yang bulanan atau berdasarkan kilometer kita lakukan di bengkel. Ya. Jadi tugas dari Om hanya mendata apa-apa aja yang abnormal dari kendaraan tersebut, kemudian diinformasikan kepada bengkel, dan bengkel akan melakukan perbaikan sesuai dengan apa yang abnormal dari Om informasikan. Kemudian untuk mingguan Om cukup melakukan aktivitas pengecekan sedetail-detailnya, termasuk sampai dengan oli, karena ini berbeda dengan pengecekan harian. Kalau pengecekan harian Om cukup lakukan 3 menit. 1 menit Om kelilingin kendaraannya, kemudian 1 menit yang kedua Om cek buka mesinnya,
hanya melihat tidak boleh ada cairan atau kebocoran di situ. Kemudian 1 menit yang terakhir adalah pengecekan tentang safety yang ada di kendaraan. Aparnya, P3K, surat-surat dan sebagainya ya. Melalui metode ini mari kita jaga, kita rawat kendaraan karena kendaraan ini kan nggak bisa mandi sendiri ya. Om harus rawat, harus cuci, harus simpan di tempat yang memang tertutup dan aman. Kemudian next. Berikutnya, oke, bagaimana kita berkendara secara aman? Kalau kita bicara aman, berarti kita harus berkendara dengan defensif. Kalau defensif, akhirnya akan eco, ya. Pertama, Om dan Tante pastikan isi bahan bakar sesuai dengan rekomendasi yang ada di pabrik. Rekomendasinya harus benar. Jadi karena kenaikan harga bahan bakar, karena kenaikan harga bahan bakar biasanya kita ngisi bahan bakar yang murah. Ya saya nggak salahin itu, tetapi itu sesuai dengan keputusan Om membeli mobil dengan merek ABCD dengan oktan juga yang berbeda-beda. Tetapi saya tidak menyarankan bahwa kita downgrade. Ya, bebas Om lakukan, pastikan sesuai dengan apa yang sudah direkomendasikan oleh pabrik. Kemudian biasanya teman-teman komunitas ini kan kabinnya terawat, rapi, saya yakin sekali. Tetapi pastikan tidak ada barang-barang yang tidak penting di dalam kabin. Kalau mau ada tambahan boleh, yaitu apar dan kebutuhan selama aktivitas itu berlangsung. Kemudian bagaimana kita menjaga irit kendaraan adalah dengan memastikan perpindahan gear itu di RPM 2000 sampai dengan 2500. Ya. Kemudian tekanan angin ban juga penting, ya. Tujuannya apa? Supaya rolling resistannya dia kecil. Kemudian pemilihan tapak ban juga saya tidak masalahin juga kalau Om dan Tante mau pakai ban AT atau MT di jalan aspal, bebas-bebas saja. Tetapi pastinya gripnya berkurang. Kemudian kalau kita melakukan pengereman mendadak, jarak berhentinya lebih panjang. Kemudian dari semuanya itu, yang paling penting adalah siapa yang ada di belakang kemudi. Ya, pertama Om dan Tante harus mengatur emosi. Dengan emosi yang terkontrol, manajemen waktu perjalanan itu bisa kita lalui dengan baik. Kemudian bagaimana kita melakukan akselerasi dan deselerasi dengan smooth, ya itu kembali lagi kepada mental dan kesiapan si pengemudi. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita melakukan manuver. Ini penting juga Om, ya di dalam manuver ini kita melakukan perputaran atau olah kemudi itu secara gradual. Tidak boleh melakukan reaksi yang tiba-tiba, karena reaksi yang tiba-tiba itu akan berdampak kepada konsumsi bahan bakar, ya. Kemudian next, kita udah ngomong tadi eco, kemudian safety-nya, kemudian defensifnya. Bahwa kita berkendara itu Om harus lakukan jaga jarak. Om dan Tante sangat tahu sekali bahwa tingkat kecelakaan yang ada di Indonesia, khususnya kota-kota besar, itu sudah tidak bisa dikendalikan, ya, tinggi sekali. Bahkan sampai terakhir ada viral pengendara motor ngebut-ngebutan di jalan tol di atas, ya. Itu harusnya bisa kita hindari. Paling tidak kita jaga jarak aman dan kita jaga kecepatan. Kenapa sih? Bahwa semakin cepat kendaraan semakin susah dikontrol. Semakin cepat kendaraan, Om harus melakukan akselerasi juga dengan smooth, koreksi setir juga dengan smooth, ya. Kemudian kita harus berbagi ruang Om dan Tante dengan siapa? Dengan pengguna jalan lain. Ada motor, ada truk, ada bus. Kita tidak bicara siapa menang atau siapa benar, siapa salah. Tetapi yang bisa menjaga keamanan itulah yang terbaik, ya. Kemudian kita berkomunikasi dengan siapa? Dengan pengguna jalan lain juga. Bahwa kita jangan sampai miskomunikasi. Banyak sekali pengemudi-pengemudi di Indonesia melakukan komunikasi dengan klakson. Di lampu merah, lampunya hijau, waktunya belum ada 2 detik sudah bunyikan klakson, ya. Kemudian
Motor yang bergerak ke kanan ke kiri kita juga bunyikan klakson. Nomor 1, Om harus lakukan jaga jarak. Kemudian kita mempersiapkan antisipasi di jalan raya Om dan Tante. Kenapa? Karena tanpa jaga jarak, tanpa jaga kecepatan kita tidak punya ruang melakukan antisipasi. Inilah yang namanya defensive driving. Adalah berkendara dengan perilaku kita. Tanpa perilaku yang baik kita tidak mungkin membuat lalu lintas ini lebih baik yang ada di Indonesia. Ya. Next. Oke, itu paparan dari saya. Bisa dibantu teman-teman IO untuk mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang pagi menjelang siang. Perkenalkan, saya Budi Hermansyah dari Infinity Community BRV Komunitas. Terima kasih OLX Autos Sport yang telah memberikan kesempatan. Saya ada 2 pertanyaan untuk Pak Sony. Saya tertarik sekali dengan pemaparan tadi Bapak terkait berkendara ya. Yang pertama, akhir-akhir ini kita sering menjumpai kecelakaan di jalan tol, itu kecelakaan beruntun. Nah, gimana antisipasinya atau tipsnya supaya kita itu terhindar? Karena begini, saya pernah membaca artikel bahwa jarak aman itu adalah 3 detik ya, 3 detik antar kendaraan di depan ataupun di belakangnya. Nah, terkadang kita menerapkan itu, tetapi pengendara yang lain itu kayaknya kurang paham atau belum apa ya, kayaknya nggak tahu lah. Itu bagaimana untuk berkendara yang aman di jalan tol? Langsung dijawab aja sama Pak Sony ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu tips berkendara di jalan tol, bagaimana menjaga jarak aman ketika kita ada di jalan tol. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berkendara di jalan umum, sulit menghindari motor. Apa tips-tipsnya Pak? Terima kasih Om pertanyaannya. Jadi pertama kali kita masuk ke jalan tol, kita harus tahu sekali bahwa itu berpotensi bahaya. Jalan tol ya, di Indonesia khususnya. Kenapa? Karena kecepatannya tinggi. Jadi nomor 1 yang Om dan Tante harus perhatikan adalah emosi dulu harus stabil. Yang kedua, pastikan fisik kita dalam kondisi yang baik. Ketika fisik baik, kemudian mental itu baik, kita mampu berpikir secara jernih Om. Nah, berikutnya adalah kita harus jaga jarak. Benar sekali Om, yaitu 3-4 detik. Kalau saya di jalan tol, saya lakukan jaga jarak 6 detik. Lebih jauh, tetapi lebih aman buat saya dan keluarga saya. Yang kedua, Om dan Tante harus lakukan menjaga kecepatan. Ini penting sekali. Karena kalau sudah ada di jalan tol, itu mindset kita adalah bebas hambatan. Ketika bebas hambatan, biasanya kita melakukan akselerasi dengan maksimal. Ya, jaga emosi, jaga kecepatan, kemudian jaga jarak. Nah, bagaimana kalau kita menyikapi pemotor yang ada di lalu lintas dalam kota? Masalahnya Om dan masalah saya sama, tetapi saya mampu memanage jaga jarak. Bahwa yang namanya pemotor itu memang pergerakannya sangat-sangat dinamis. Nah, itu saya anggap potensi. Potensi itu saya lihat, artinya begitu saya sudah ada di jalan raya, saya selalu memastikan visibilitas saya jelas Om. Depan, kaca spion kanan, kiri, belakang, dan sebagainya. Begitu ada pemotor, saya pastikan jaga jarak. Saya tidak menghindar tapi jaga jarak. Kemudian yang kedua, saya beri ruang untuk mereka melintas. Karena saya tutup-tutupin justru malah berpotensi kecelakaan dan tabrakan. Itu. Mau nanya ini yang ketentuan kalau di jalan tol tuh yang suka ngerem mendadak, nyalain lampu hazard. Nah, itu tuh boleh apa enggak? Soalnya saya pernah baca artikel ada kalau nyalain lampu hazard tuh sekitar berapa detik gitu. Oke. Jadi lampu hazard secara nasional dan internasional itu hanya diaktifkan ketika mobil berhenti atau mau berhenti Om. Jadi kalau kita berkaca kepada kasus yang kemarin kabut kemudian tabrakan beruntun ya, itu boleh dia nyalakan lampu hazard, tetapi sebelum masuk ke kabut. Tujuannya apa? Supaya tidak miskomunikasi, memastikan bahwa mobil yang Om lakukan ada perlambatan dan akan berhenti, tetapi ujungnya harus berhenti. Kemudian ada perbedaan antara lampu hazard sama emergency stop sinyal.
emergency stop sinyal ada di kendaraan-kendaraan yang sudah diaplikasi ketika kita ngerem mendadak kemudian nyala. Nah itu durasinya berbeda, tujuannya berbeda. Kalau Om lakukan itu boleh karena itu potensi bahaya kan. Om memberitahukan yang ada di belakang. Tetapi tidak semua mobil ada dilengkapi itu. Sehingga lebih penting kita fokus bagaimana kita lakukan pengereman, kemudian menghindar. Ya, terima kasih.